Selatan dan selamat siang kami ucapkan kepada yang terhormat Bapak Kepala BP PAUD dan Dikmas Sulawesi Selatan serta rombongan, serta yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Bidang PAUD, serta Kepala Satuan SPNF SKB Kabupaten Wajo. Dan yang kami hormati pula Bapak dan Ibu pamong belajar serta siswa dan siswi paket kesetaraan yang sempat hadir pada siang hari ini. Penanda tanganan MOU kesetaraan fungsional BP PAUD dan Dikmas Sulawesi Selatan dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo. Acara pertama, pembukaan. Marilah kita membuka acara ini dengan membaca basmalah. Acara kedua, laporan Kepala Satuan SPNF SKB Kabupaten Wajo. Kepada Bapak dipersilakan. Anak-anakku sekalian, warga belajar kesetaraan paket A, paket B, dan paket C yang sempat hadir pada pagi ini. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini sangat diberi kesehatan dan kesempatan untuk hadir di tempat ini dalam rangka untuk sebuah acara yang insya Allah berlimpah bagi kita semua, yaitu acara penandatanganan MOU kesetaraan fungsional antara BP PAUD Dikmas Provinsi Sulawesi Selatan dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Wajo. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat kepada junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dia menjadi suatu hasanah bagi kita semua. Yang pertama yang saya ingin laporkan bahwa SPNF Kabupaten Wajo selama ini mengelola pendidikan kesetaraan itu ada lebih kurang 13 kelompok. Untuk paket C 7 kelompok yang tersebar di beberapa kecamatan, khusus di Kecamatan Tempe 1 kelompok. Untuk paket B ada 5 kelompok yang tersebar di beberapa kecamatan, 1 kelompok di Kecamatan Tempe yang ditempatkan di SKB Wajo yang kami bernama paket B Handayani, plus paket A yang warganya 12 orang. Dan ini memang benar. Ditambah dengan SKB mengelola kelompok bermain dengan kelompok TPA. Kelompok bermain ada 3 titik dengan TPA 1 titik. Selanjutnya saya ingin laporkan juga kepada Bapak Kepala BP PAUD bahwa kondisi SKB saat sekarang ini agak amburadul karena kami alhamdulillah menerima bantuan dari pemerintah pusat, yaitu rehab asrama, ditambah dengan bantuan pengeboran bor dalam dari Kementerian PU, alhamdulillah. Ditambah dengan pengadaan mesin jahit lebih kurang 50 unit, itu sekedar bantuan yang menggunakan dana DAK. Selanjutnya sedikit saya laporkan bahwa kesetaraan fungsional ini diharapkan nantinya para warga belajar ini bisa memberikan motivasi dan memberikan andil kepada masyarakat, khususnya kepada orang tua mereka masing-masing, dan bisa menambah penghasilan bagi warga belajar yang ada di SPNF Wajo khususnya. Penandatanganan MOU kesetaraan fungsional BP PAUD dan Dikmas Sulawesi Selatan dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo. Anak sini Pak ya. Ya. Oke. Diwafatkan dengan baik. Oke. Bahwa kalau kami menunda lagi kegiatan ini, maka bisa minggu depan belum tentu, atau 2 minggu lagi akan datang. Begitu saya menghargai dan menghormati
respon pemerintah daerah Kabupaten Wajo terkait dengan penyelenggaraan program kemitraan balai dalam hal kesetaraan fungsional. Itu seharusnya hari ini saya berangkat ke Selayar untuk beraudiens dengan Bupati Selayar terkait dengan program sekolah bergerak. Namun hari ini kami berbagi tugas kepala LPNP yang ke Selayar dan saya menuju ke Kabupaten Wajo. Adapun kegiatan ini kami sampaikan kepada Kepala Dinas adalah merupakan tindak lanjut dari hasil pertemuan di mana itu juga yang membuat kami mewakili Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Dasar dan Menengah Bapak Dirjen PAUD, Dikdas dan Dikmen memberikan penghormatan penghargaan kepada pemerintah Kabupaten Wajo yang berkenan untuk menyambut dengan baik program kemitraan ini. Kemitraan ini dalam rangka merupakan sebuah program layanan kepada masyarakat, khususnya kepada warga belajar paket A, paket B, dan paket C, di mana menambah atau menyuntik program kesetaraan reguler dengan program vokasional, yaitu pemberian keterampilan tentang persutraan, sebagaimana persetujuan dari Bapak Bupati pada pembicaraan sebelumnya, di mana bahwa sesuai dengan RAB yang ada, itu di pendidikan dasar itu dilaksanakan budidaya murbei. Jadi di paket A pelaksanaan budidaya murbei. Kenapa itu kami lakukan, Bapak Ibu yang kami hormati, terus kepada Bapak Dinas, bahwa untuk pemerintah daerah yang menjadi kewenangannya di bidang pendidikan, kalau di pendidikan formal hanya sebatas mulai dari PAUD, SD, dan SMP. Untuk pendidikan, untuk sekolah menengah atas itu kewenangan pemerintah provinsi. Begitu juga dengan SLB. Sementara di pendidikan non formal, pemerintah daerah memiliki kewenangan ke seluruh paketnya, mulai dari PAUD, paket A, paket B, dan paket C. Oleh karena itu muncul ide bagaimana kita melibatkan dari unsur pendidikan non formal ini tidak hanya sekedar reguler belajar sebagaimana pendidikan kesetaraan yang lainnya, tetapi ini adalah merupakan cikal bakal yang insya Allah, dan tentu itu yang kami harapkan, pemerintah Kabupaten Wajo dalam hal ini Dinas Pendidikan akan menindaklanjuti kegiatan ini dengan meneruskannya, sehingga satu saat program paket A, B, C itu akan menjadi alternatif pendidikan yang betul-betul dalam arti spesial, dalam tanda kutip pembanding daripada SMK, sekolah menengah kejuruan. Saya kira itu, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Dan biasanya memang untuk melompat lebih tinggi kita harus menekuk lutut lebih dalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo kepada Bapak, dipersilakan. Bapak Kepala sekalian, yang menjalankan pendidikan non formal yang sudah sempat hadir, rekan-rekan tutor, adik-adik para warga belajar yang alhamdulillah hari ini sama-sama kita bersama. Untuk lebih meningkatkan barangkali apa yang ingin saya sampaikan hari ini, saya terkesan sekali apa yang disampaikan oleh Bapak kepada BP PAUD. Ijazah itu merupakan unsur legalitas saja. Saya teringat dengan pengalaman saya beberapa tahun yang lalu, ketika kami membuka di sini sanggar, tapi namanya sanggar seni rupa. Ketika saya membuka sanggar seni rupa, saya pakai instruktur hanya menggunakan ijazah SD. Kemudian kegiatan aktivitas sehari-harinya adalah menjual udang di pasar mini. Apa hasilnya? Prestasi sampai tingkat internasional kami peroleh. Apalagi hasilnya? Sampai prestasi tingkat nasional, tingkat provinsi, lebih-lebih tingkat kabupaten. Sehingga ketika itu saya dipanggil Pak Bupati,
Pak Dahlan Mulan waktu itu. Dia tanya saya, pagi kami kalau ada prestasi mulungan, nah kamu belum pernah dapat bantuan di organisasi ini. Dia tanya, siapa yang mengajar? Saya bilang ada. Karena ada pengajar yang saya siapkan, agak ke sana. Nah, si Ibu Bosor. Saya bilang dia hanya biasa SD. Kenapa sampai bisa dapat prestasi sampai tingkat Asia? Kita dihargai punya prestasi. Lebih-lebih tingkat nasional dari kementerian, Pak Menteri, banyak piala yang kita dapat. Padahal tempat belajar kami di Wiri Salo, di kampung, rumah-rumah kecil, pondok-pondok, prestasinya luar biasa. Padahal di sini banyak S1, saya lupa S1. Saya ingat betul waktu itu. Kami undang semua teman-teman yang S1, kemudian kami perlihatkan cara kenapa sampai teman-teman ini bisa dapat prestasi dengan ijazah SD. Pekerjaan sehari-harinya perlu kurang. Alhamdulillah. Yang pertama karena ada kemauan, ada keinginan keras. Ada keinginan keras mau maju. Kemudian yang kedua ada tanggung jawab terhadap warga ini. Mohon maaf rekan-rekan impor, ada tanggung jawab di situ. Sehingga yang terjadi luar biasa. Mohon maaf kalau saya sampaikan ini bukan berarti membanggakan diri, tetapi saya hanya membenarkan apa yang disampaikan oleh pimpinan. Itu yang terjadi. Insya Allah kalau teman kita kelola dengan baik, anggaran seberapa pun, sepanjang niatnya baik, ya, kerja ikhlas, kerja keras, kerja tanggung jawab, saya yakin berhasil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arman Agung, Kepala BP PAUD dan Dikmas Provinsi Sulawesi Selatan. Pada hari ini berkunjung ke Kabupaten Wajo dalam rangkaian menindaklanjuti kesepahaman dan kesepakatan dengan Pemda Kabupaten Wajo dalam melaksanakan kegiatan program kesetaraan fungsional, sebuah program kemitraan yang kami luncurkan dengan harapan bahwa kegiatan pembelajaran kesetaraan paket A, paket B, dan paket C yang dilaksanakan di Kabupaten Wajo, sebagaimana juga merupakan kesepahaman kami dengan Bupati Wajo, itu kita tambahkan, kita buat sebuah percontohan dengan menambahkan program vokasional berupa persutraan, mulai dari paket A dengan pembelajaran budidaya murbei, kemudian di paket B dengan pemintalan benang. Jadi di paket tadi budidaya murbei, pemeliharaan ulat, kemudian pemintalan benang sutra di paket B. Lalu di paket C fokus untuk melaksanakan kegiatan bagaimana mendesain sutra, mendesain corak kain sutra, lalu juga tentang bagaimana pemasarannya lebih lanjut, karena selama ini kendala kegiatan persutraan itu saya melihatnya juga terhadap hal pemasaran yang selama ini dilakukan secara konvensional, sementara potensi sutra Wajo itu dapat saya pikir mendunia, suatu kebanggaan budaya hasanah Bugis, yaitu sutra Wajo. Diharapkan paket A dalam hal penanaman murbei, kemudian untuk paket B setara SMP pengadaan ulat sutra, dan paket C setara SMA pemintalan dan pembuatan kain sutra dari mesin alat ATB, alat tenun bukan mesin. Diharapkan dengan adanya program kerjasama antara BP PAUD Dikmas Provinsi Sulawesi Selatan dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Wajo, diharapkan anak-anak program kesetaraan bisa menambah skill, bisa memberikan tambahan penghasilan kepada warga belajar yang ada di SPNF SKB Wajo, insyaallah. Kapan dimulainya ini? Kegiatan ini sedianya dimulai pada bulan Agustus sampai bulan Agustus tahun depan, itu dibiayai oleh BP PAUD dan Dikmas. Selanjutnya diserahkan penuh ke Pemda, dalam hal ini pemerintah daerah Kabupaten Wajo.